Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba gilirannya kita belajar tentang praktek sholat. Namun terlebih dahulu kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kegiatan sholat itu ada bacaan dan ada gerakan. Maka secara umum kita mengawali sholat adalah dengan membaca takbiratul ihram. Kalau niat sholat dilafadzkan, bisa dilafadzkan sebelumnya. Usolli fardhu dzuhri misalnya, fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Misalnya kalau sholat sendirian. Terus kemudian kita mengangkat kedua tangan kita sambil melafadzkan Allahu Akbar. Sebatas apa? Bisa sebahu atau ke atas telinga. Biasanya Pak Sirot sampai sebahu. Nah, Allah. Nah, ketika kita berbicara atau mengucapkan Allahu Akbar, maka hatinya berniat. Niat di dalam hati meniatkan kita sedang sholat apa? Apakah sendirian ataukah jamaah? Jamaahnya sebagai imam ataukah makmum? Jadi kita angkat Allahu Akbar. Nah, sampai di sekitar di atas perut atau di bawah dada. Terus kemudian kita baca doa iftitah. Doa iftitah ini hukumnya sunnah. Sekiranya biasanya kalau sholat taraweh itu seringkali tidak dibaca. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan ini yang wajib. Membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca membaca surat. Lah, surat ini anak-anakku batasannya adalah satu ayat. Jadi kalau sudah satu ayat maka sudah tidak apa-apa. Tidak harus satu ayat atau satu surat lebih. Misalnya gini, kan sering kita membaca surat atau ayat itu dari juz 30 yang pendek-pendek, maka itu biasanya satu surat. Tetapi kalau kalian bacaannya atau hafalannya itu banyak sampai Al-Baqarah dan sebagainya, maka kalau membaca satu surat itu kan mungkin terlalu banyak. Maka kita bisa beberapa ayat di antara itu kita baca, maka boleh. Seperti Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allahu Akbar. Terus nanti lanjutannya di ayat di rakaat yang kedua boleh. Silahkan. Ya. Itu terus kemudian yang paling anak-anak ketika sholat, pandangan mata ke tempat sujud. Kalau kalian membawa sajadah seperti ini, maka di ujung sajadah ini adalah pusat perhatian kita, pusat pandangan mata. Jadi tidak boleh tolak-tolak, tidak menghadap ke depan, apalagi ke atas gini, itu tidak boleh. Jadi pandangan mata ke tempat sujud. Mulai dari takbiratul ihram yang pertama, ya, sampai berakhirnya sholat, tetap pandangan mata ke tempat sujud, tidak tolak-tolak. Setelah membaca surat atau ayat, maka kita lakukan dengan gerakan selanjutnya adalah rukuk. Nah, ketika rukuk ini yang perlu kita ingat, antara kepala dengan punggung selayaknya bisa sejajar. Kedua tangan ini mengepal di lutut. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah cara rukuk. Kita bisa membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi minimal sekali.
minimal sekali. Akan lebih baik jika dibaca tiga kali. Kemudian sami Allah dengan mengangkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Nah, seperti ini. Kita berdiri lagi tegak seperti ini. Terus kemudian sujud. Nah, Allahu Akbar. Ingat, sebisa mungkin telapak tangan ini pas telinga. Kemudian kalau untuk laki-laki sikunya ini seperti ini. Ya. Tidak diperkenankan seperti ini. Nah, sikunya ditaruh di lantai. Ini tidak boleh. Itu seperti kalau dalam hadis seperti caranya anjing, dan itu tidak boleh. Nah, seperti ini tidak boleh, harus diangkat. Iya. Kalau untuk perempuan tetap diangkat, cuma tidak dilebarkan, agak merapat ke dada. Nah, kalau untuk perempuan, tapi kalau untuk laki-laki dirapatkan. Kemudian Allahu Akbar. Ketika sujud tadi bisa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sama sekali minimal, dan lebih baiknya tiga kali. Duduk di antara dua sujud biasa. Terus kemudian ini sebisa mungkin ini berdiri. Kemudian untuk telapak kaki yang kiri itu diduduki. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian membaca doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, seperti itu. Terus kemudian sujud lagi. Nah, sama. Kemudian berdiri lagi jika itu sholat entah itu 2 atau 3 rakaat. Tetapi mulai dari berdiri untuk rakaat yang kedua sampai sujud itu semua gerakannya sama seperti tadi. Nah, bagian yang terakhir yaitu ketika mau mengakhiri sholat, yaitu dengan duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk itu seperti ini. Ya, tasyahud akhir. Nah, ini diberdirikan, kemudian bagian kiri telapak kaki ini ditonjolkan seperti ini. Ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, terus baru setelah itu membaca doa tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatush sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita memberikan isyarat dengan ujung jari telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus kemudian kita membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi, dengan menoleh ke kanan. Ini wajib. Salam yang pertama menoleh ke kanan, ini wajib dilakukan, dan ini menandakan sholat kita berakhir. Kemudian sunnahnya kita tambah Assalamualaikum warahmatullahi dengan menoleh ke arah kiri. Jadi itu tadi gerakan dan sedikit bacaan terkait dengan ibadah sholat. Insya Allah sholat di semua sholat secara umum caranya seperti ini. Barangkali itu yang bisa Pak Sirot sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.